Di sebuah rumah bergaya modern di pinggiran kota, kehidupan keluarga Putra dan Maria berjalan seperti yang terlihat di luar, sempurna. Rumah dengan 2 lantai itu selalu terlihat bersih dan rapi, halaman yang hijau terawat, dan suasana yang tampak tenang menyambut siapa saja yang datang. Orang-orang yang melihat keluarga ini seringkali merasa iri, memandang mereka dengan rasa kagum, seolah mereka adalah contoh sempurna dari kebahagiaan keluarga. Putra, suami dari Maria, adalah seorang pengusaha yang cukup sukses. Dengan jas rapi dan sikap yang karismatik, ia tampak seperti pria yang memiliki segalanya. Ia sering terlihat bekerja keras, baik di kantor maupun di rumah, berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya. Meskipun demikian, ia juga dikenal sebagai seorang suami yang baik di mata banyak orang. Setiap hari, ia selalu memberi perhatian kepada istrinya, Maria, yang telah menemani hidupnya selama lebih dari 10 tahun. Maria, di sisi lain, adalah wanita yang sangat mencintai keluarganya. Sejak menikah, ia memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga sepenuh waktu. Dengan rambut panjang yang selalu rapi, mata yang lembut, dan senyum yang menenangkan, Maria selalu terlihat cantik dan penuh perhatian. Ia memiliki 2 anak, seorang putra bernama Reza yang baru berusia 7 tahun, dan seorang putri kecil bernama Aira yang berusia 4 tahun. Setiap pagi, Maria bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan, merapikan rumah, dan memastikan anak-anaknya siap untuk pergi ke sekolah. Kehidupan mereka memang terlihat sempurna. Di luar, Maria dan Putra seringkali tampak sebagai pasangan yang saling mencintai, di mana Putra memberikan perhatian lebih pada istrinya setelah pulang bekerja. Mereka sering berbincang ringan tentang kegiatan sehari-hari, berbagi canda tawa, dan sesekali merencanakan liburan keluarga. Putra terlihat sangat menghargai Maria, mengakui segala pengorbanannya sebagai ibu rumah tangga. Namun, meskipun segalanya tampak indah dari luar, ada banyak hal yang tidak terlihat oleh mata orang luar. Ada sebuah ketegangan yang perlahan tumbuh di dalam hubungan mereka. Sebuah jarak yang semakin lebar meskipun senyum masih terukir di wajah mereka. Maria, meski tampak sempurna di mata orang lain, merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Ia selalu merasa seperti bayangan di belakang Putra. Tugasnya sebagai ibu rumah tangga seolah membuatnya kehilangan dirinya sendiri. Meskipun ia mencintai anak-anaknya dan berusaha menjadi istri yang baik, ada banyak waktu yang ia habiskan untuk berpikir tentang hidupnya yang seolah terhenti. Ia merasa seperti hanya menjadi seorang ibu rumah tangga, sebuah label yang diberikan oleh masyarakat dan bahkan oleh keluarganya sendiri. Putra, meskipun tampak sangat memperhatikan Maria di luar, semakin sibuk dengan pekerjaannya dan sering pulang larut malam. Maria sering duduk sendirian di ruang keluarga, menunggu kedatangan suaminya, berpikir tentang kehidupan yang mereka jalani bersama. Meskipun mereka memiliki segala yang dibutuhkan, Maria merasakan kesepian yang dalam. Ketika Putra pulang, ia merasa suaminya lebih tertarik pada laptopnya, ponselnya, atau pekerjaan yang harus diselesaikan daripada berbicara dengan dirinya. Hari-hari mereka semakin dipenuhi dengan rutinitas yang monoton. Pagi-pagi sekali, Maria mempersiapkan sarapan dan memastikan anak-anak mereka siap pergi ke sekolah. Putra, yang biasanya terburu-buru, hanya duduk sejenak untuk sarapan, lalu pergi tanpa banyak berbicara. Seringkali, Maria merasa seolah hidupnya berputar pada pekerjaan rumah tangga yang tidak pernah ada habisnya. Meski begitu, ia tetap berusaha menunjukkan wajah ceria di depan anak-anak dan tetangga. Tetangga mereka, pasangan Pak Arif dan Bu Nina, seringkali berkunjung ke rumah mereka dan memuji betapa bahagianya keluarga Putra dan Maria. "Kalian benar-benar pasangan yang sempurna," kata Bu Nina, sambil tersenyum lebar. Maria hanya tertawa kecil, merasa canggung dengan pujian itu, karena ia tahu ada hal-hal yang orang lain tidak tahu tentang kehidupan mereka. Maria selalu merasa tertekan, tetapi ia tidak pernah mengeluh. Ia takut jika ia mengungkapkan perasaannya, Putra akan merasa terganggu. Bagaimanapun juga, ia tahu betapa kerasnya Putra bekerja untuk menyediakan segala kebutuhan mereka. Namun, ada satu hal yang ia simpan rapat-rapat, bahkan dari suaminya sendiri. Maria mulai merintis sebuah bisnis kecil-kecilan dari rumah. Ia mulai menjual produk-produk kecantikan secara online, hanya dengan modal kecil dan keahlian yang ia pelajari sendiri. Perlahan, bisnis itu mulai berkembang, meskipun ia harus menyembunyikannya dari Putra, karena ia tahu suaminya akan meremehkan apa yang ia lakukan. Dalam pikirannya, Maria merasa bahwa inilah satu-satunya cara baginya untuk menemukan kembali kebahagiaan yang hilang.
Ia ingin merasa berharga lagi, bukan hanya sebagai istri atau ibu rumah tangga. Ia ingin merasa bahwa ia bisa sukses, meskipun harus melakukannya di balik layar. Setiap malam, setelah anak-anak tidur, Maria duduk di meja kerjanya, mengecek pesanan yang masuk, merencanakan strategi pemasaran, dan mengatur stok barang. Bisnis kecil ini memberikan Maria rasa pencapaian, sesuatu yang tidak bisa ia dapatkan dari pekerjaan rumah tangga sehari-hari. Namun, meskipun ia mulai merasa sedikit lebih baik, ada sesuatu yang terus mengganggu pikirannya. Putra semakin terlihat jauh darinya. Mereka jarang berbicara tentang hal-hal pribadi lagi. Ketika mereka berada bersama, suasana hati mereka terasa canggung, seolah ada dinding tak terlihat di antara mereka. Maria merasa seperti ia hanya ada di dalam kehidupan suaminya sebagai ibu dari anak-anaknya, bukan sebagai pasangan yang seharusnya saling berbagi kebahagiaan. Suatu hari, ketika Maria sedang menunggu putra pulang, ia menerima telepon dari seorang teman lama, Dita. Dita, yang dulu adalah sahabatnya semasa kuliah, mengundangnya untuk bertemu. Maria merasa senang mendengar suara Dita, meskipun ia tahu bahwa bertemu teman lama berarti akan ada pertanyaan tentang kehidupan pribadinya yang mungkin sulit dijawab. Namun, rasa ingin tahu mengalahkan segalanya, dan ia pun setuju untuk bertemu. Saat bertemu di sebuah kafe, Dita terkejut melihat perubahan pada Maria. "Kamu kok kelihatan beda, ya? Sehat dan lebih bersinar," ujar Dita, tersenyum lebar. Maria hanya tersenyum kecil, merasa ada sesuatu yang ingin ia katakan, tetapi ia ragu. Dita melanjutkan, "Kamu pasti bahagia dengan keluarga kecilmu, kan?" Maria menunduk, mengalihkan pandangannya ke cangkir kopi yang ada di depan. "Kehidupan kita terlihat sempurna, ya?" jawab Maria pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Dita menatapnya dengan penuh perhatian. "Apa kamu baik-baik saja?" tanyanya, suara penuh keprihatinan. Maria mengangguk, meskipun dalam hatinya, ia tahu jawabannya tidak sepenuhnya benar. Namun, ia tidak ingin mengungkapkan masalahnya. Ia memilih untuk tetap bersembunyi di balik senyum sempurna yang sudah ia pasang. Sementara itu, di rumah, Putra semakin sibuk. Tidak ada lagi obrolan ringan di meja makan, hanya tanya jawab yang datar tentang pekerjaan dan anak-anak. Suatu malam, ketika Putra pulang terlambat, Maria memandanginya dengan rasa lelah yang mendalam. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara mereka saling memandang. Mereka terperangah oleh keheningan yang semakin menggigit. Di luar, segala sesuatu tampak sempurna. Tetapi di dalam, hidup mereka mulai terasa kosong, dan Maria merasakan betapa besar jarak yang kini memisahkan mereka. Hari itu dimulai seperti biasa di rumah keluarga Putra. Pagi yang cerah, dengan udara segar yang melintasi jendela, seolah mengajak mereka untuk menikmati hari yang penuh harapan. Namun, di dalam hati Maria, hari itu terasa berat. Semakin lama, semakin terasa betapa hidup mereka terasa semakin kosong. Putra, suami yang selalu ia anggap sebagai sosok yang penuh kasih dan perhatian, kini tampak semakin jauh. Setiap hari yang berlalu membawa perasaan bahwa ada sesuatu yang hilang, meskipun mereka tetap bersama. Putra datang dan pergi dengan rutinitas yang tak terhingga, dan Maria semakin merasa seperti bayangannya sendiri dalam kehidupan rumah tangga mereka. Sejak beberapa minggu terakhir, hubungan mereka mulai retak. Setiap kali Maria mencoba membuka hati kepada Putra, ia merasa suaminya lebih tertarik pada pekerjaannya atau hal-hal lainnya. Malam-malam panjang yang seharusnya mereka habiskan bersama, justru dihabiskan oleh Putra dengan laptop dan ponsel, sibuk dengan urusan yang entah apa. Maria semakin merasa terabaikan, tetapi ia tidak ingin menunjukkannya. Ia masih berusaha menjadi istri yang baik, selalu menjaga rumah dan anak-anak dengan penuh cinta. Namun, perlahan namun pasti, perasaan kesepian itu tumbuh semakin besar. Maria tahu, jika ia tidak bertindak cepat, hubungan ini akan berakhir dengan lebih banyak rasa sakit. Tetapi saat itulah masalah sebenarnya dimulai. Suatu sore, Putra pulang lebih awal dari biasanya. Maria merasa sedikit lega, berpikir bahwa mungkin mereka bisa berbicara tentang segala hal yang mengganjal di hatinya. Tetapi ketika ia menyambut Putra di pintu, matanya terbelalak melihat seorang wanita yang datang bersama suaminya. Wanita itu cantik, dengan rambut panjang terurai dan penampilan yang sangat memukau. "Sayang, ini teman kerja baru di kantor. Namanya Lia, dia baru saja pindah ke kota ini.
kata Putra dengan nada yang biasa-biasa saja. Maria hanya tersenyum tipis, meskipun hatinya mulai terasa sesak. Ia merasa ada yang aneh, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Selamat datang, Lia. Silakan masuk, ujar Maria dengan suara yang sedikit terpaksa. Lia tersenyum manis. Namun Maria merasa ada sesuatu yang aneh dalam tatapan wanita itu. Ketika Lia masuk dan mulai berbicara dengan Putra, Maria merasa semakin terpinggirkan. Sejak kedatangan wanita itu, Maria merasa tidak nyaman. Keberadaannya seolah membuat Maria merasa tak berarti. Saat itu, untuk pertama kalinya, ia merasakan apa yang sudah lama ia tak rasakan, ketidakberdayaan. Malam itu, saat mereka makan bersama, Maria mencoba untuk menjaga jarak. Ia tidak ingin berbicara banyak, khawatir jika ia akan mengungkapkan perasaannya yang sedang terluka. Namun, ketika Lia berbicara tentang pekerjaan, cerita tentang kantor, dan berbagai hal lainnya, Maria merasa semakin terasing. Setiap kata yang diucapkan Lia seakan menambah luka di hati Maria. Tanpa sadar, ia merasa semakin kecil di hadapan suaminya, yang tampak begitu memuja wanita itu. Setelah makan malam, Putra berkata, Lia akan tinggal di rumah kita selama beberapa hari. Ada proyek besar yang harus diselesaikan di kantor, dan dia membutuhkan tempat menginap. Aku harap kamu bisa nyaman dengan itu. Maria terdiam sejenak. Ia merasa sangat canggung, tetapi ia tidak ingin menentang suaminya. Namun, di dalam hati, perasaan marah dan kecewa mulai muncul. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Putra lebih memedulikan wanita lain daripada dirinya? Malam itu, Maria tidur dengan perasaan yang kacau. Ia berusaha untuk tidak terlalu berpikir. Tetapi bayangan Lia yang tersenyum lebar, begitu dekat dengan Putra, terus menghantuinya. Sejak hari itu, segalanya berubah. Maria merasa seperti tidak ada tempat baginya dalam hidup suaminya. Beberapa hari kemudian, kedatangan Lia yang tinggal di rumah mereka semakin membuat Maria merasa terasing. Setiap kali Putra berada di dekat Lia, Maria merasa seperti bayangan. Suaminya tidak lagi memperhatikan dirinya, hanya sibuk dengan wanita itu. Maria mencoba mengalihkan perhatiannya pada anak-anak, tetapi perasaan cemburu dan kecewa itu terus mengganggu pikirannya. Tapi yang lebih menyakitkan adalah apa yang terjadi saat ia menemui keluarga suaminya. Pada suatu akhir pekan, Maria diundang ke rumah orang tua Putra. Sejak awal, ia sudah merasa cemas. Tetapi ia mencoba untuk menyembunyikan perasaannya. Keluarga Putra, terutama ibunya, selalu memperlakukannya dengan baik, meskipun selalu ada kesan bahwa mereka tidak terlalu menghargainya. Ibu Putra, Bu Siti, adalah seorang wanita yang sangat tegas dan terkadang terlihat begitu dingin. Meski sering memberi pujian, Maria merasa ada sesuatu yang salah dalam cara Bu Siti memandangnya. Begitu sampai di rumah orang tua Putra, Maria disambut dengan senyum tipis dari Bu Siti. Putra dan ibu mereka berbincang, sementara Maria duduk di sisi yang lebih jauh. Ketika pembicaraan berlanjut, tiba-tiba Bu Siti berkata, Putra, kamu harus lebih perhatian dengan istri kamu itu. Tidak usah terlalu fokus kerja saja, kan dia cuma di rumah, tidak ada yang berat dilakukan. Kata-kata itu seperti sabetan pisau tajam di hati Maria. Ia merasa dihina. Apa maksudnya? Hanya di rumah? Apakah ia tidak melakukan apa-apa? Apakah kerja kerasnya menjaga rumah, anak-anak, dan segala sesuatunya tidak dihargai sama sekali? Putra yang duduk di samping ibunya hanya tersenyum canggung, tidak berkata apa-apa. Bu Siti melanjutkan, jangan sampai istrimu merasa seperti hanya bayanganmu. Kamu tahu, Putra, kalau aku pikir dia tidak terlalu ambisius. Tidak seperti wanita lain yang berusaha keras mendukung suaminya. Seringkali aku dengar dia hanya di rumah, tidak ada yang istimewa. Maria menundukkan kepala, berusaha menahan air mata yang ingin keluar. Ia merasa seluruh tubuhnya gemetar, seolah-olah dunia ini tidak lagi berpihak padanya. Apa yang salah dengan hidupnya? Apa yang salah dengan dirinya? Putra, yang seharusnya membela Maria, malah diam saja. Ia hanya menatap Maria sekilas, lalu mengalihkan pandangannya ke arah lain. Maria merasa seolah ia telah dihina di depan semua orang, oleh suaminya sendiri, dan oleh ibu mertuanya yang selalu merasa lebih tahu segalanya. Di tengah suasana yang menyesakan itu, Maria merasa seluruh dunianya runtuh. Ia mulai meragukan dirinya sendiri. Apakah ia benar-benar hanya sekadar istri dan ibu rumah tangga yang tak berarti?
Apakah usaha dan pengorbanannya selama ini tidak dihargai oleh orang yang paling ia cintai? Sesampainya di rumah, Maria tidak berkata sepatah kata pun. Ia berusaha menenangkan dirinya, tetapi hatinya sudah hancur. Ia merasa tidak ada yang peduli padanya. Bahkan suaminya sendiri tidak melihat perjuangannya. Sebagai gantinya, mereka lebih memperhatikan wanita lain dan keluarga suaminya mendukung itu semua. Sementara itu, Putra tampak tidak peduli. Ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan hubungannya dengan Lia. Maria merasa terjepit dalam kehidupan yang seharusnya penuh cinta. Semua yang ia lakukan untuk keluarga ini terasa sia-sia. Ia hanya menjadi bagian dari rutinitas yang tidak ada akhirnya. Dan kini, keluarga suaminya telah memperlihatkan bahwa mereka tidak menganggapnya sebagai bagian penting dari hidup mereka. Hari demi hari, Maria semakin merasa tidak dihargai. Ketegangan itu semakin membesar. Namun, di balik semua itu, ia mulai menemukan kekuatan baru. Ia sadar bahwa dirinya lebih dari sekadar ibu rumah tangga. Ada sesuatu dalam dirinya yang harus ia tunjukkan dan ia akan melakukannya. Meskipun itu berarti harus menghadapi kenyataan pahit tentang pernikahannya. Hari-hari Maria semakin terasa seperti rutinitas tanpa akhir. Ia berusaha keras untuk menjaga hubungan pernikahannya dengan Putra meskipun berbagai tanda sudah menunjukkan bahwa segalanya tidak baik-baik saja. Dalam setiap tatapan kosong Putra, dalam setiap kata-kata pedas yang datang dari keluarga suami, Maria hanya bisa menahan perasaan terluka yang terus mendalam. Namun, satu hal yang tidak diketahui oleh siapapun termasuk Putra dan keluarganya, adalah bahwa Maria menyimpan sebuah rahasia besar. Sebuah rahasia yang akan mengubah segalanya. Maria bukan hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Di balik kesibukannya mengurus rumah dan anak-anak, ia telah membangun bisnis yang sangat sukses dalam diam. Meskipun ia tidak pernah mengungkapkan hal ini kepada siapapun, bisnis yang ia jalankan telah berkembang pesat, memberikan keuntungan yang tak terbayangkan oleh suaminya dan keluarganya. Semua dimulai beberapa tahun yang lalu, ketika Maria merasa tak dihargai. Saat itulah ia mulai mencari cara untuk membangun sesuatu yang bisa memberinya rasa percaya diri, dan lebih penting lagi, memberi kebebasan finansial. Ia mulai dengan menjual produk-produk kecantikan secara online, sesuatu yang sederhana namun efektif. Ketika awalnya hanya ada beberapa pelanggan, Maria terus bekerja keras, belajar tentang pemasaran digital, memperluas jaringan, dan membangun merek yang semakin dikenal. Produk-produk kecantikannya terjual dengan cepat, dan Maria segera mengetahui bahwa ia memiliki potensi untuk lebih dari sekadar ibu rumah tangga. Namun, Maria tidak pernah mengungkapkan hal ini kepada Putra. Ia tahu suaminya akan menganggapnya sebagai sesuatu yang sepele, bahkan mungkin menghina usahanya itu. Putra selalu menganggap bahwa sebagai istri, tugas utama Maria adalah mengurus rumah tangga, bukan mencari penghasilan sendiri. Itulah mengapa Maria menyembunyikan bisnisnya dengan sangat hati-hati. Ia menggunakan uang hasil dari penjualan produk kecantikan untuk menambah tabungannya, dan perlahan-lahan ia mulai merencanakan langkah selanjutnya. Suatu malam, ketika Putra pulang lebih larut dari biasanya, Maria duduk di ruang tamu, mencoba untuk menenangkan pikirannya. Putra baru saja menerima kabar bahwa kantor tempatnya bekerja sedang mempersiapkan proyek besar, dan Putra pun sibuk dengan pekerjaannya. Sejak kedatangan Lia, semuanya terasa semakin jauh. Maria merasa seperti tak ada lagi tempat bagi dirinya di dalam rumah itu. Namun, ia berusaha untuk tidak menunjukkan perasaannya. "Sayang, kamu di rumah saja? Bukannya kamu bilang mau pergi ke pasar tadi?" tanya Putra dengan nada acuh tak acuh. Maria hanya tersenyum tipis. "Tidak, aku hanya ingin di rumah saja. Ada banyak hal yang perlu aku urus." Putra tidak memperhatikan lebih jauh. Ia duduk di sofa, menyalakan laptopnya, dan mulai sibuk dengan pekerjaannya. Maria mengalihkan pandangannya keluar jendela, merasa ada yang hilang dalam hidupnya. Namun, ada sesuatu yang baru mulai tumbuh dalam hatinya, rasa percaya diri yang sebelumnya ia tidak punya. Beberapa minggu berlalu, dan bisnis Maria semakin berkembang. Ia telah memiliki sejumlah pelanggan tetap dan bahkan mulai menerima pesanan grosir untuk produk kecantikannya. Setiap kali ia menerima pembayaran atau melihat saldo rekeningnya bertambah, ia merasa lebih diberdayakan. Tapi ia tetap menyimpan semuanya dalam diam, tidak ingin Putra atau keluarga suami mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun, semakin lama, semakin sulit bagi Maria untuk menyembunyikan kesuksesan bisnisnya.
Keuntungan yang ia dapatkan membuatnya merasa lebih mandiri dan lebih yakin dengan dirinya sendiri. Ia mulai membeli barang-barang yang sebelumnya ia tidak pernah bisa beli, perabot rumah yang lebih baik, pakaian yang lebih bergaya, dan bahkan sedikit perawatan diri di salon. Putra yang semakin sibuk dengan pekerjaannya, tidak pernah menyadari perubahan itu. Begitu juga dengan keluarga suaminya, yang semakin tidak peduli pada apapun yang Maria lakukan di luar rumah. Sampai pada suatu hari, Maria merasa cukup. Ia merasa sudah saatnya untuk memberitahu Putra tentang bisnisnya. Ia ingin memberi kejutan padanya, berharap Putra akan bangga padanya dan menghargai semua usaha yang telah ia lakukan selama ini. Tetapi, ia tidak tahu bahwa kejutan itu akan berbalik menjadi bencana. Maria memutuskan untuk mengajak Putra makan malam di luar, di sebuah restoran mewah yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya. Ia ingin memberitahunya tentang bisnis yang telah ia bangun. Makan malam itu, ia pikir, adalah waktu yang tepat untuk membuka hati dan menunjukkan apa yang telah ia capai. Dengan harapan besar, Maria mengenakan gaun baru yang ia beli dengan uang hasil bisnisnya. Ia merasa cantik dan percaya diri, sesuatu yang tidak ia rasakan sejak lama. Saat mereka duduk di meja makan, Maria tersenyum dan mulai berbicara dengan hati-hati. "Sayang, aku ingin memberitahumu tentang sesuatu yang penting," ujarnya, mencoba untuk menyembunyikan rasa gugupnya. Putra menatapnya dengan tatapan kosong, tidak terlihat begitu tertarik. "Apa itu?" Aku punya bisnis kecil. Sebenarnya sudah berkembang cukup pesat. Aku menjual produk kecantikan secara online. Aku sudah mendapatkan beberapa pelanggan tetap dan keuntungan yang cukup besar," kata Maria, berbicara dengan penuh kebanggaan. Putra terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. "Oh, jadi itu yang kamu lakukan di rumah? Aku kira kamu cuma sibuk dengan hal-hal remeh. Tapi kalau sudah begitu besar, kenapa tidak bilang dari dulu?" Maria tersenyum, merasa sedikit lega. Tetapi senyum itu segera menghilang ketika Putra melanjutkan perkataannya. "Ya, tapi bisnis kecantikan gitu kan cuma buat cewek-cewek saja. Mungkin nanti bisa kamu tutup aja. Kita kan gak butuh itu. Aku kan yang bekerja keras untuk keluarga ini," katanya dengan nada merendahkan. Maria terkejut. Semua yang ia harapkan agar suaminya bangga ternyata berbalik menjadi penghinaan. Putra tidak menghargai apa yang telah ia capai. Tidak hanya itu, ia merasa seperti suaminya tidak pernah benar-benar peduli pada usahanya. Setelah makan malam itu, Maria merasa sangat kecewa. Ia berharap bisa berbicara lebih banyak tentang impian dan harapannya, tetapi Putra malah meremehkan segalanya. Hal ini membuat Maria semakin menyadari bahwa ia tidak bisa lagi bergantung pada suaminya untuk kebahagiaan dan kesuksesannya. Ia harus lebih mandiri dan terus melangkah meskipun harus melawan arus. Hari berikutnya, Maria memutuskan untuk pergi lebih jauh dengan bisnisnya. Ia mulai merencanakan untuk membuka toko online yang lebih besar, dan bahkan mulai menghubungi beberapa influencer untuk mempromosikan produknya. Semuanya berjalan lancar. Tapi ketika ia melihat kembali hubungan pernikahannya, Maria merasa semakin yakin bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Suami dan keluarganya tidak akan pernah memahami dirinya, dan ia tahu bahwa ia harus memilih jalan yang berbeda. Ketika hubungan mereka semakin tegang, Maria semakin sering berdiam diri, menyimpan perasaan dan kekesalan dalam hatinya. Ia tahu bahwa rahasia bisnisnya ini tidak akan bertahan lama, dan saatnya akan datang ketika semua orang, termasuk Putra, akhirnya mengetahui apa yang selama ini ia sembunyikan. Saat itu datang lebih cepat daripada yang Maria kira. Kejadian yang memecah segalanya dimulai dengan sebuah percakapan yang tak terduga. Maria sudah merasa ada yang aneh sejak beberapa minggu yang lalu. Putra, suaminya yang dulu selalu penuh perhatian, kini semakin menjauh. Meskipun mereka tinggal di bawah atap yang sama, ada jarak yang semakin melebar di antara mereka. Malam-malam mereka terasa kosong. Percakapan mereka hanya seputar hal-hal remeh, dan lebih sering berakhir dengan diam. Namun, Maria mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Ia fokus pada bisnisnya yang semakin berkembang dan berusaha memberi perhatian lebih pada anak-anak mereka yang mulai tumbuh dewasa. Ia ingin menjaga keluarga ini, meskipun terasa semakin sulit. Namun, ada satu hal yang selalu mengganggu perasaannya, sesuatu yang terasa tidak beres. Suatu malam, ketika Putra pulang larut setelah menghabiskan waktu bersama teman-temannya di luar kota untuk urusan pekerjaan, Maria merasa ada yang tidak biasa. Ia duduk di ruang tamu,
Matanya memandang kosong pada jam dinding yang berdetak pelan. Ketika ia mendengar derap langkah kaki suaminya yang datang dari pintu depan, hatinya terasa berdebar. Putra tidak langsung masuk ke dalam rumah. Sebaliknya, ia berbicara melalui telepon di luar rumah dalam nada yang sangat serius. Maria berdiri dari tempat duduknya, mendekati jendela dan mengintip dari balik tirai. Ia melihat Putra berbicara dengan seseorang di telepon, dan suaminya terlihat lebih mesra dari biasanya, tertawa dan berbicara dengan penuh keakraban. Maria merasa aneh dengan percakapan itu, namun ia tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Sesuatu dalam dirinya mulai mencurigai ada yang tidak beres. Putra kembali masuk rumah dengan ekspresi wajah yang datar, dan seolah-olah tak ada yang terjadi. Maria memilih untuk diam, menyembunyikan kecurigaannya. Ia merasa hati kecilnya memberitahunya bahwa ada sesuatu yang harus ia cari tahu. Keesokan harinya, Maria memutuskan untuk membuka beberapa aplikasi yang ada di ponsel Putra. Meskipun ia tahu itu adalah pelanggaran privasi, ia merasa terdesak oleh perasaan bahwa ada sesuatu yang sangat penting yang ia butuhkan untuk mengerti. Ia mulai memeriksa pesan-pesan yang ada di aplikasi WhatsApp dan mendapati pesan-pesan yang membuatnya terkejut. Putra tidak hanya berkomunikasi dengan rekan bisnisnya, tetapi ada juga pesan-pesan mesra dari seorang wanita yang tidak ia kenal. Maria tidak bisa menahan air matanya ketika membaca pesan-pesan itu. Dalam salah satu pesan, Putra menulis, "Aku rindu kamu, sayang. Kita akan bertemu lagi nanti malam. Aku sudah menyiapkan semuanya." Maria merasa dunia seakan runtuh. Sakit hati yang terpendam begitu mendalam. Namun ia berusaha tetap tenang. Ia tidak ingin langsung bertindak terburu-buru. Ia ingin memastikan semuanya terlebih dahulu. Hari itu, Maria tetap berperilaku biasa. Ia mengurus rumah, menyambut anak-anak pulang sekolah, dan memasak makan malam. Namun, pikirannya terus terfokus pada ponsel suaminya yang tergeletak di meja. Ia berjuang keras untuk tidak merasakan perasaan cemas yang menghantui hatinya. Maria tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Maria memutuskan untuk berbicara dengan Putra. Ia memulai dengan pertanyaan yang sederhana, meskipun hatinya berdegup kencang. "Sayang, siapa sebenarnya wanita itu?" tanyanya pelan, menahan amarah yang ingin meledak. Putra yang sebelumnya tidak terlalu menghiraukan Maria, menatapnya dengan bingung. "Apa maksudmu? Wanita mana?" Maria tidak langsung menjawab. Ia mengambil ponsel suaminya yang tergeletak di atas meja dan menunjukkannya. "Wanita ini. Kenapa kamu terus berkomunikasi dengannya? Kenapa kamu mengiriminya pesan mesra seperti itu?" Maria bertanya dengan suara gemetar, tetapi penuh tekad. Putra terdiam sejenak. Wajahnya memucat. Ia berusaha mencari alasan, tapi tidak bisa. Maria melihat jelas ada rasa bersalah yang terpancar dari wajah suaminya. "Maria, itu bukan apa-apa. Hanya teman kerja biasa. Kamu terlalu berlebihan," katanya, berusaha membela diri. Namun, Maria sudah tidak bisa lagi percaya pada kata-kata suaminya. Rasa sakit dan kecewa mulai menguasai dirinya. "Aku sudah cukup sabar, Putra. Tapi ternyata aku bodoh. Tidak pernah menyadari bahwa selama ini kamu sudah mengkhianatiku. Kamu berselingkuh." Putra tidak bisa lagi menyangkalnya. Ia tahu Maria sudah mengetahui semuanya. "Aku minta maaf, Maria. Ini bukan seperti yang kamu kira," ujarnya dengan nada cemas. Tapi Maria tidak bisa mendengar penjelasan lebih lanjut. Hatinya terlalu hancur untuk mendengarkan alasan yang tidak masuk akal. "Tidak perlu alasan, Putra. Kamu sudah memilih jalanmu, dan aku sudah cukup lelah untuk terus berharap pada orang yang sudah tidak menghargai aku." Sementara itu, di sisi lain rumah, keluarga Putra juga semakin merasa tidak peduli dengan apa yang terjadi. Keluarga suami Maria sudah terlalu lama melihatnya sebagai seorang istri yang hanya berperan sebagai pembantu rumah tangga. Mereka tidak pernah mempercayainya atau menghargai apapun yang ia lakukan. Ketika mereka tahu tentang perselingkuhan Putra, mereka justru membela anak mereka dengan alasan bahwa Maria pasti sudah berubah. Mereka berkata bahwa Putra hanya terbawa suasana, dan mereka tidak pernah berniat untuk mendukung Maria dalam situasi ini. Keputusan Maria untuk berbicara langsung dengan keluarga suaminya tidak pernah terjadi. Mereka sudah terlalu jauh mendukung Putra, dan Maria tahu bahwa mereka akan terus menilai dirinya buruk.
Mereka menganggap Maria sebagai wanita yang tidak bisa menerima kenyataan, dan selalu menganggapnya sebagai pihak yang salah. Keesokan harinya, Maria merencanakan sesuatu yang sangat besar. Ia tahu bahwa langkah selanjutnya dalam hidupnya adalah mengakhiri semua ini. Maria memutuskan untuk mengajukan perceraian. Namun, ia tahu ini akan menjadi perjuangan berat. Ia tidak bisa lagi bertahan dalam hubungan yang penuh kebohongan dan penghinaan ini. Di saat yang bersamaan, Putra dan keluarganya mulai merasa cemas. Mereka tahu bahwa jika Maria benar-benar mengajukan perceraian, mereka akan kehilangan banyak bukan hanya Maria, tetapi juga segala yang ia miliki. Mereka tahu betul bahwa Maria bukan wanita biasa. Dan saat itulah mereka mulai merasakan penyesalan mendalam, meskipun sudah terlambat untuk mengubah apa yang telah terjadi. Namun, Maria sudah mantap dengan pilihannya. Perceraian adalah langkah yang harus ia ambil, dan tak ada lagi yang bisa menghalanginya. Saat itu, ia merasa lebih bebas dari sebelumnya, bebas dari ikatan yang telah lama mengekangnya. Di luar rumah itu, di jalan yang sibuk, Maria sudah siap dengan langkah berikutnya meninggalkan masa lalu yang penuh luka dan mencari kebahagiaan yang sejati, jauh dari segala kebohongan dan pengkhianatan. Keputusan Maria untuk mengajukan perceraian tidak datang begitu saja. Setelah malam penuh air mata dan kata-kata yang saling melukai, Maria bangun keesokan harinya dengan tekad yang semakin bulat. Ia sudah tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan, apalagi melanjutkan kehidupan dengan orang yang sudah mengkhianatinya. Setiap kali ia memikirkan Putra, ia merasakan campuran rasa sakit, kecewa, dan marah. Namun, ada satu perasaan yang lebih kuat daripada semuanya: kelegaan. Kelegaan karena akhirnya ia bisa melepaskan diri dari belenggu kebohongan yang sudah terlalu lama mengikatnya. Namun, seperti yang selalu terjadi dalam hubungan yang sudah berjalan lama, melepaskan itu jauh lebih sulit daripada yang dibayangkan. Maria harus menghadapi keluarga Putra yang selalu memandang rendah dirinya, serta menyadari bahwa keputusannya akan menimbulkan konsekuensi besar bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi anak-anak mereka. Sebelum Maria mengajukan perceraian, ia memutuskan untuk berbicara dengan Putra. Ia tahu ini adalah percakapan yang sangat sulit, tetapi ia harus melakukannya. Mereka berdua duduk di ruang tamu yang sebelumnya dipenuhi tawa dan kehangatan, namun kini terasa kosong dan dingin. Suasana yang mempengaruhi setiap kata yang mereka ucapkan. "Putra, aku sudah tidak bisa lagi bertahan dalam hubungan ini," kata Maria dengan suara yang gemetar, namun penuh ketegasan. Putra hanya terdiam. Wajahnya yang biasanya tampak begitu tenang kini tampak kacau. "Maria, tolong jangan bilang begitu. Kita bisa menyelesaikan ini, kita bisa mulai lagi dari awal." "Aku minta maaf," ujar Putra mencoba mendekati Maria, tetapi ia mundur. "Maaf? Maafmu tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, Putra. Kamu sudah mengkhianatiku. Kamu sudah merusak segalanya. Bahkan ketika aku merasa kita sedang membangun sesuatu yang indah, kamu sudah mengacaukannya dengan selingkuh." Maria menahan air matanya, tetapi hatinya terasa seperti terkoyak. Putra mencoba menyentuh tangan Maria, namun Maria menariknya dengan cepat. "Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku lagi. Kamu sudah melanggar semua batas yang ada." Putra tersentak. Ada kepedihan yang sangat dalam-dalam suaranya. "Aku salah, Maria. Aku tahu itu. Tapi jangan buat keputusan terburu-buru. Beri aku kesempatan untuk memperbaikinya." Maria tertawa pahit. "Kesempatan? Apa lagi yang bisa kamu perbaiki, Putra? Aku sudah terlalu lama memberi kesempatan padamu, dan kamu malah semakin menyakitiku." Suasana menjadi semakin tegang, dan meskipun Putra berusaha menjelaskan, Maria sudah tidak bisa lagi mendengar kata-katanya. Ia merasa hatinya terlalu terluka untuk bisa mempercayai apapun lagi yang datang dari mulut suaminya. Hari-hari berikutnya penuh dengan ketegangan. Maria berusaha untuk menenangkan diri dan memikirkan langkah-langkah yang harus ia ambil untuk mengajukan perceraian. Ia tahu bahwa ini bukanlah hal yang mudah. Mereka memiliki anak-anak yang membutuhkan perhatian, dan perceraian tentu akan mengubah hidup mereka semua. Namun, ia juga sadar bahwa untuk kebahagiaannya, ia harus melepaskan hubungan ini. Keluarga Putra tidak tinggal diam. Mereka, yang sejak awal sudah memandang rendah Maria, kini semakin mendesaknya untuk mempertahankan pernikahannya. Mereka menyalahkan Maria atas keadaan ini, menganggap bahwa ia tidak cukup berusaha, tidak cukup memahami Putra,
dan terlalu cepat mengambil keputusan tanpa memberi kesempatan untuk perubahan. Mertua Maria, terutama ibu Putra, sangat marah ketika mendengar keputusan Maria untuk bercerai. Mereka menganggap bahwa Maria adalah seorang istri yang gagal menjaga keharmonisan keluarga. Kamu tidak pernah cukup mengerti Putra, Maria. Dia memang salah, tapi kamu juga tidak lebih baik, kata ibu Putra dengan nada penuh amarah. Maria merasa semakin tertekan. Setiap kata yang keluar dari mulut ibu mertua seolah menambah beban yang harus ia tanggung. Ia merasa terpojok, dipojokkan oleh keluarga suami yang tidak pernah menghargainya. Namun, ada satu hal yang membuatnya tetap teguh pada keputusannya, keinginan untuk menjaga martabatnya. Ia tidak akan membiarkan dirinya terus dihina dan diperlakukan seperti ini. Putra, yang awalnya berharap bisa meredakan keadaan, kini merasa semakin terpojok oleh sikap keluarganya. Ia mulai menyadari bahwa Maria memang sudah tidak bisa lagi diubah. Di dalam hatinya, ia menyesal, tetapi penyesalannya datang terlambat. Ia sudah terlalu jauh terjebak dalam perselingkuhan, dan sekarang ia harus menghadapi konsekuensinya. Ketegangan semakin meningkat ketika Maria memberitahukan keputusan untuk mengajukan perceraian kepada keluarga besar mereka. Mereka beramai-ramai berusaha membujuknya untuk berubah pikiran, menawarkan janji-janji kosong bahwa Putra akan berubah. Namun, Maria sudah tidak ingin mendengar alasan lagi. Ia sudah cukup lama hidup dalam kebohongan dan pengkhianatan. Di sisi lain, Putra merasa semakin tertekan. Ia tahu bahwa jika Maria benar-benar mengajukan perceraian, ia akan kehilangan lebih dari sekadar seorang istri, ia akan kehilangan segala sesuatu yang selama ini telah ia anggap biasa. Ia sadar bahwa Maria bukanlah wanita sembarangan, dan ia sudah terlalu lama meremehkan kemampuan dan kekuatannya. Namun, meskipun Putra menyesal, ia tidak dapat membalikan waktu. Ia telah melukai hati Maria, dan meskipun ia ingin memperbaikinya, ia merasa sudah terlambat. Maria terlalu terluka untuk bisa mempercayainya lagi. Malam sebelum perceraian diajukan, Putra menemui Maria untuk terakhir kalinya. Maria, aku tahu aku tidak pantas memohon padamu lagi. Tapi aku ingin kamu tahu, aku menyesal. Aku sudah merusak semuanya. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan tanpa kamu. Kamu adalah segalanya bagiku, ujar Putra dengan mata yang penuh penyesalan. Maria menatapnya dengan tatapan kosong. Kamu sudah kehilangan segalanya, Putra. Ini adalah pilihanmu, dan aku tidak bisa lagi menjadi bagian dari hidupmu. Dengan itu, Maria menandatangani surat permohonan perceraian. Ia tidak merasa senang atau puas, tetapi ia merasa lega. Akhirnya, ia bisa melepaskan diri dari semua yang telah menahannya selama ini. Namun, meskipun Maria sudah mengambil keputusan yang sulit ini, tidak ada kebahagiaan dalam hatinya. Ia merasa perasaan campur aduk kecewa, marah, dan hancur. Di satu sisi, ia merasa bahwa ia telah memilih jalan yang benar, tetapi di sisi lain, ia merasa kosong. Tidak ada yang bisa mengembalikan apa yang telah hilang dalam hidupnya. Keluarga Putra, yang sejak awal membela anak mereka, kini merasa sangat menyesal. Namun, penyesalan mereka datang terlalu terlambat. Mereka sudah kehilangan Maria, dan tidak ada kata-kata yang bisa mengubah kenyataan. Hari-hari setelah pengajuan perceraian Maria dan Putra berjalan dengan ketegangan yang semakin memuncak. Putra, yang tak pernah menyangka bahwa Maria akan benar-benar bertindak sejauh ini, mulai merasa kehilangan kendali atas hidupnya. Keluarga besar mereka, yang sejak awal membela Putra, kini mulai mengalihkan pandangan mereka ke Maria. Mereka berusaha mengubah pandangan Maria tentang perceraian ini, seolah-olah semua yang terjadi adalah kesalahan Maria. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa Putra telah mengkhianati istrinya dengan begitu jahat. Di sisi lain, Maria merasa semakin kuat dalam keputusannya. Setelah bertahun-tahun merasa terperosok dan tidak dihargai, akhirnya ia bisa berdiri tegak dan memilih untuk keluar dari hubungan yang merusak dirinya. Namun, meskipun ia merasa lega, hatinya tidak sepenuhnya bebas. Ia masih merasa sakit, terperangkap dalam kenangan buruk yang telah menggores luka dalam dirinya. Perceraian ini bukan hanya sebuah akhir, tetapi juga sebuah awal yang penuh ketidakpastian. Maria harus menghadapi masa depan tanpa Putra, tanpa keluarga suaminya yang dulu ia anggap sebagai keluarga sendiri. Namun, ia tahu bahwa kebahagiaannya tak akan pernah datang jika ia terus terjebak dalam kebohongan dan pengkhianatan. Suatu hari, saat Maria sedang mempersiapkan dokumen-dokumen untuk sidang perceraian,
ia mendapat pesan singkat dari Putra. Maria, bisa kita bicara? Aku tidak ingin kita berakhir seperti ini. Aku ingin memperbaiki semuanya. Pesan itu membuat hati Maria berdegup kencang. Ia merasa bingung antara keinginan untuk mendengarkan dan rasa sakit yang semakin mendalam karena pengkhianatan Putra. Ia sudah tidak tahu lagi apakah ada yang bisa diperbaiki. Namun, ia merasa bahwa ini adalah momen yang harus ia hadapi, satu kali lagi, sebelum benar-benar melepaskan segala sesuatunya. Maria setuju untuk bertemu, meskipun dengan berat hati. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil, tempat di mana mereka dulu sering menghabiskan waktu bersama. Ruangan itu kini terasa asing bagi Maria, seakan menjadi saksi bisu dari semua yang telah terjadi. Putra sudah menunggu dengan wajah yang tampak penuh penyesalan. Aku tahu aku sudah membuat kesalahan besar, kata Putra begitu Maria duduk di depannya. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan lagi untuk membuatmu memaafkanku. Aku mencintaimu, Maria. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Maria menatapnya dengan tatapan kosong. Putra, itu sudah terlambat. Kamu mencintaiku? Tapi kenapa kamu menghancurkan semua yang kita bangun? Kenapa kamu selingkuh? Kenapa kamu memilih untuk mengkhianatiku dan membiarkan semua ini terjadi? Putra terdiam, tidak tahu apa yang harus dikatakan. Ia menghela napas panjang, lalu berkata, aku tidak tahu kenapa aku bisa melakukan itu. Mungkin aku terlalu egois. Terlalu merasa bahwa aku bisa melakukan apa saja tanpa konsekuensi. Tapi aku ingin kamu tahu. Aku menyesal, Maria. Aku menyesal. Maria merasa hatinya semakin hancur mendengar penyesalan yang datang terlambat ini. Menyesal? Putra, menyesal tidak akan bisa mengembalikan apa yang sudah kamu hancurkan. Menyesal tidak akan mengubah kenyataan bahwa kamu telah merusak hidup kita. Aku sudah cukup terluka. Aku sudah cukup disakiti. Putra mencoba untuk menggenggam tangan Maria, tetapi ia menepisnya dengan tegas. Maria, aku tahu aku tidak pantas mendapatkan kesempatan kedua. Tapi jika ada satu hal yang aku harap, itu adalah kita bisa memperbaiki semuanya. Aku ingin kita mencoba lagi, meskipun aku tahu itu tidak mudah. Maria menatapnya dengan mata yang penuh kemarahan dan air mata yang tak lagi bisa ia bendung. Putra, kamu tidak mengerti. Aku sudah tidak bisa lagi mempercayaimu. Kamu sudah menghancurkan semua yang kita bangun bersama. Kamu memilih untuk berselingkuh. Dan aku tidak bisa mengabaikan itu. Aku sudah cukup menderita. Cukup merasa seperti aku bukan siapa-siapa. Tidak ada lagi yang tersisa di sini. Saat itu, Putra menyadari bahwa ia telah kehilangan Maria. Ia telah melewati titik di mana ia bisa memperbaiki semuanya. Ia menangis. Bukan karena ia merasa bersalah, tetapi karena ia tahu bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang tidak akan bisa ia perbaiki. Maria berdiri dari kursinya dan menatap Putra untuk terakhir kalinya. Aku tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan. Aku tidak bisa lagi menjadi bagian dari hidupmu, Putra. Aku sudah cukup dengan pengkhianatan dan kebohongan ini. Ini adalah akhir dari segalanya. Maria berjalan pergi, meninggalkan Putra yang terdiam di tempatnya. Ia merasa bebas, meskipun hatinya terasa hancur. Ia tahu bahwa keputusan ini bukanlah hal yang mudah. Tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa lagi hidup dengan terus-menerus disakiti. Sidang perceraian pun segera dijadwalkan. Ketika hari itu tiba, Maria hadir dengan langkah yang tegap dan penuh ketegasan. Putra, yang duduk di samping keluarganya, tampak sangat tertekan. Ia tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya setelah ini. Keluarganya, yang selama ini mendukungnya, kini hanya bisa menundukkan kepala dengan rasa malu. Mereka tahu bahwa Putra telah salah, dan mereka tahu bahwa Maria telah membuat keputusan yang benar. Namun, ada satu hal yang tidak mereka duga. Maria, yang selama ini selalu dianggap sebagai wanita yang lemah dan hanya bergantung pada suaminya, ternyata telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Saat sidang berjalan, Maria memasuki ruang pengadilan dengan langkah yang mantap, diikuti oleh pengacaranya. Namun, ada sesuatu yang menarik perhatian semua orang di ruangan itu. Mobil mewah yang terparkir di luar gedung pengadilan. Mobil tersebut bukan milik Putra, bukan pula milik keluarganya. Itu adalah mobil yang tidak pernah mereka duga dimiliki oleh Maria. Ketika Maria keluar dari mobil itu, semua mata tertuju padanya.
Ia mengenakan pakaian yang elegan dan berpenampilan sangat percaya diri. Tak ada lagi kesan wanita yang terperosok dan terluka. "Maria, kamu ini milikmu?" tanya ibu putra dengan suara terkejut. Maria hanya tersenyum tipis. "Ya, ini milik saya. Ini hasil dari bisnis saya, yang selama ini kalian anggap remeh dan tidak penting." Putra dan keluarganya terdiam. Mereka tak bisa mempercayai apa yang baru mereka dengar. Maria, yang selama ini mereka anggap hanya sebagai wanita rumah tangga yang tidak bisa berbuat banyak, ternyata telah membangun kerajaan bisnis yang besar di balik layar. Sidang perceraian pun dimulai. Maria dengan tegas menyampaikan alasannya mengajukan perceraian. Ia menyebutkan pengkhianatan Putra dan bagaimana ia selama ini hidup dalam bayang-bayang kesalahan suaminya. Putra, di sisi lain, hanya bisa menunduk dan mengakui kesalahannya. Namun, meskipun Putra merasa menyesal, Maria sudah tidak lagi menghiraukannya. Ia telah siap untuk melangkah maju. Ia telah meraih kebebasannya, dan kini, ia akan melanjutkan hidupnya dengan cara yang jauh lebih baik. Setelah melalui berbulan-bulan penuh dengan emosi yang bercampur aduk, Maria akhirnya tiba di titik yang tidak bisa lagi dibalik. Proses perceraian yang telah diajukan semakin mendekat pada akhirnya, dan dengan itu, setiap hari yang berlalu semakin memperjelas satu hal yang sudah lama ia rasakan, tidak ada lagi tempat untuk Putra dalam hidupnya. Semua luka, semua kekecewaan, dan semua pengkhianatan yang diterimanya, kini telah berubah menjadi sebuah tekad yang kuat. Namun, meskipun Maria tahu bahwa perceraian adalah keputusan yang tepat, ia tetap merasakan beban yang berat di dadanya. Kehidupan rumah tangga yang selama ini ia jalani bersama Putra telah menyisakan banyak kenangan, baik yang indah maupun yang buruk. Setiap sudut rumah yang dulunya terasa nyaman, kini terasa asing dan kosong. Hatinya masih terluka, meskipun ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang kebohongan dan pengkhianatan. Hari-hari yang dilalui Maria di luar rumah juga tidak mudah. Meskipun ia berhasil membangun sebuah kerajaan bisnis yang cukup besar, namun ada banyak hal yang masih harus dihadapi. Bisnis yang selama ini ia jalankan masih membutuhkan perhatian penuh dari dirinya, dan dalam proses perceraian ini, ia harus melibatkan pengacara dan melakukan segala persiapan untuk memastikan hak-haknya sebagai seorang istri dan ibu tetap terlindungi. Tidak hanya itu, Maria juga harus menghadapi keluarga Putra, yang terus-menerus berusaha mempengaruhi pikirannya. Mereka mencoba segala cara untuk meyakinkannya bahwa perceraian bukanlah solusi yang baik. Ibu Putra, yang selama ini tidak pernah menyukai Maria, berulang kali berusaha menggugah rasa bersalah Maria dengan kata-kata yang tajam. "Kamu ingin menghancurkan keluarga kita, Maria? Kamu ingin anak-anakmu tumbuh tanpa ayah?" Kata-kata itu selalu meluncur dengan tajam dari bibir ibu Putra setiap kali mereka bertemu. Maria menatap ibu mertuanya dengan wajah datar. "Saya hanya ingin anak-anak saya tumbuh dengan cinta dan kasih sayang, bukan dalam kebohongan dan pengkhianatan," jawabnya dengan tegas. Namun di dalam hati, ia merasa bahwa setiap kata yang keluar dari mulut ibu mertuanya semakin memperburuk keadaan. Tidak ada satupun orang di keluarga Putra yang benar-benar peduli padanya. Mereka semua hanya peduli pada reputasi mereka, pada apa yang mereka ingin tampilkan keluar. Setiap kali pertemuan dengan keluarga Putra berakhir, Maria merasa semakin terjepit. Mereka tidak pernah benar-benar memahami apa yang ia alami. Mereka hanya melihat dirinya sebagai sosok yang lemah, yang tidak mampu mengelola rumah tangganya dengan baik. Mereka tidak pernah tahu apa yang telah terjadi di balik pintu rumah mereka, dan mereka tidak pernah peduli untuk mencoba memahami penderitaannya. Maria merasa seperti terkekang dalam dunia yang penuh dengan kebohongan dan harapan palsu. Namun, di tengah semua itu, Maria merasa ada satu hal yang mulai tumbuh dalam dirinya, kesabaran yang telah lama terkubur. Setelah bertahun-tahun menderita, setelah sekian lama menjadi wanita yang selalu mencoba menjaga keluarga, meskipun ia dihina dan direndahkan, akhirnya ia menemukan kekuatan untuk tidak membiarkan dirinya jatuh lebih dalam. Puncak kesabarannya adalah titik di mana ia memutuskan untuk tidak lagi menyerah pada pengkhianatan, untuk tidak lagi takut pada apa yang akan datang, dan yang paling penting, untuk tidak lagi peduli dengan opini orang lain. Maria mulai fokus pada dirinya sendiri, pada masa depan yang bisa ia bangun tanpa bergantung pada siapapun, terutama Putra dan keluarganya. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, dan masih banyak cobaan yang akan datang. Namun, setelah semua yang telah ia lalui, Maria merasa bahwa tidak ada yang lebih kuat daripada keteguhan hatinya. Ia telah melewati begitu banyak hal, dan ia tidak akan membiarkan siapapun, termasuk Putra dan keluarganya,
menghancurkan apa yang telah ia bangun. Pada suatu malam yang sunyi, ketika Maria sedang duduk di ruang kerjanya, merenung tentang segala hal yang telah terjadi, ia mendapat telepon dari pengacaranya. Maria, sidang perceraian akan digelar minggu depan. Kami sudah mengatur semua persiapan. Namun, ada satu hal yang perlu kamu pertimbangkan, ujar pengacara itu dengan nada serius. Apakah ada yang harus saya lakukan lebih lanjut? Tanya Maria. Putra mencoba untuk melakukan penawaran terakhir. Dia menginginkan persetujuan kamu untuk berbicara tentang pembagian harta bersama. Namun, saya rasa ini adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan sikap tegas kamu, Maria. Jangan biarkan dia mengambil keuntungan dari situasi ini. Maria terdiam sejenak, berpikir. Ia tahu bahwa Putra pasti akan mencoba segala cara untuk menghindari konsekuensi dari tindakan buruknya. Namun, ia juga tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk menunjukkan bahwa ia tidak akan dikelabui lagi. Ia tidak akan lagi membiarkan Putra mengendalikan hidupnya, baik itu melalui cara apapun. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, jawab Maria dengan tegas. Saya sudah cukup sabar. Ini adalah keputusan saya. Sidang perceraian akan berjalan sesuai rencana, dan saya akan memperjuangkan hak saya sebagai seorang ibu dan seorang istri. Telepon itu berakhir dengan percakapan singkat, tetapi itu memberi Maria ketenangan yang luar biasa. Ia tahu bahwa keputusan ini bukanlah hal yang mudah, tetapi ia merasa lega karena akhirnya ia bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Semua yang telah terjadi selama ini, semua rasa sakit yang ia alami, akhirnya membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat. Hari berikutnya, Putra datang ke rumah Maria untuk membicarakan pembagian harta dan penyelesaian akhir sebelum sidang perceraian. Namun, kali ini, Maria tidak lagi merasa cemas atau ragu. Ia sudah mempersiapkan segalanya. Ketika Putra mulai berbicara dengan nada manis, berharap bisa mempengaruhi Maria dengan kata-kata indahnya, Maria hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Putra, semua yang kamu katakan sekarang tidak akan mengubah apapun. Ini sudah berakhir, kata Maria dengan suara yang sangat tenang, tetapi penuh ketegasan. Putra terdiam, wajahnya berubah. Ia tahu bahwa tidak ada lagi jalan untuk kembali. Semua yang ia miliki, semuanya yang ia anggap bisa mengendalikan Maria, kini telah hilang. Langit pagi itu mendung. Awan gelap menggantung seolah memahami beratnya langkah seorang perempuan yang mengenakan gamis biru tua dan hijab senada, berdiri di depan kaca besar ruang tamu rumahnya. Di luar, mobil sedan hitam yang selama ini jarang ia gunakan, sudah dipoles rapi, siap mengantarnya ke tempat yang akan mengubah hidupnya. Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Maria menarik napas panjang, memandang dirinya sendiri di cermin. Wajah itu bukan wajah yang sama seperti saat ia menikah 8 tahun lalu. Kini, sorot matanya lebih tegas, dagunya lebih terangkat, dan senyum tipisnya bukan lagi senyum ketakutan, tapi senyum kemenangan yang tenang. Pagi itu, ia tidak sendiri. Hana, sahabatnya yang sejak awal tahu betapa hancurnya pernikahan itu, sudah berdiri di sampingnya. Kamu siap? Tanya Hana pelan, menggenggam tangan Maria. Maria mengangguk. Sudah waktunya aku lepas dari semua ini. Sudah cukup aku diam. Di seberang, Putra tiba dengan mobil pinjaman. Ia datang lebih dulu dari Maria. Mengenakan jas abu-abu yang tampak terlalu formal, matanya terus menatap pintu gerbang pengadilan. Ia tampak gelisah. Di sampingnya, ibunya, Ibu Ratna, ikut hadir, dengan wajah masam seperti biasa. Kamu yakin gak mau coba lagi bicara sama Maria? Kalau bisa damai, kita gak perlu malu, Putra. Ujar Ibu Ratna sambil melipat tangan di dada. Putra mendesah, matanya tetap menatap lurus ke gerbang. Dia keras kepala, Bu. Aku udah minta maaf. Tapi dia gak mau dengerin. Mungkin kamu kebangetan juga selingkuh sama cewek yang lebih muda. Celetuk seseorang dari belakang. Kakak Putra, Doni, datang entah dari mana. Tapi, aku juga gak nyangka, si Maria itu ternyata punya bisnis besar. Baru kemarin aku lihat postingan dia di media sosial. Ada seminar dia jadi pembicara di Singapura. Gokil juga sih. Putra menoleh tajam. Apaan? Seminar apa? Doni mengangkat bahu. Kamu gak lihat? Nama perusahaannya. MZ Group. Itu punya dia. Dia CEO-nya. Aku baru sadar pas lihat fotonya. Gila ya, istri kamu ternyata udah jadi pengusaha sukses.
Diam-diam aja. Putra mendadak bungkam. Jantungnya berdegup kencang. Dunia seolah berhenti sejenak. Mari. CEO? Seminar? MZ Group? Semua itu terdengar asing. Ia merasa ditampar realita yang selama ini dia remehkan. Beberapa menit kemudian, mobil sedan hitam berhenti di depan gedung pengadilan. Maria turun dengan anggun. Ia mengenakan cuat panjang krem di atas gamisnya, dan heels hitam yang membuat langkahnya mantap. Di tangannya, ia membawa tas dari brand internasional. Di belakangnya, Hana berjalan seperti asisten eksekutif. Semua mata tertuju pada Maria. Bahkan beberapa petugas pengadilan sempat berbisik. Itu yang katanya CEO muda ya? Kok kayak pernah lihat di berita? Maria melangkah melewati Putra tanpa sedikit pun menoleh. Hanya aroma parfumnya yang elegan yang tertinggal. Di dalam, ia duduk tenang di kursi tunggu ruang sidang, bersama pengacaranya. Ia tak banyak bicara. Ia tak perlu bicara. Semua akan terlihat dengan sendirinya. Putra, yang awalnya percaya diri, kini gelisah. Ia merasa kecil di hadapan mantan istrinya. Semua pengakuan, semua pertahanan yang sudah ia siapkan di kepalanya, terasa tidak berguna sekarang. Ketika sidang dimulai, suasana menjadi lebih tegang. Hadir penggugat, Maria Zulaiha, kata hakim sambil menatap berkas. Maria berdiri, membungkuk sopan. Hadir, Yang Mulia. Hadir tergugat, Putra Anggoro. Putra berdiri ragu. Hadir, Yang Mulia. Sidang berjalan panjang. Hakim bertanya satu persatu. Alasan perceraian, bukti perselingkuhan, laporan keuangan rumah tangga, bahkan kesejahteraan anak-anak yang akan diasuh oleh Maria. Di setiap titik, Putra merasa kalah telak. Terutama saat pengacara Maria menunjukkan data keuangan perusahaan MZ Group. Maria ternyata memiliki 3 unit usaha, puluhan karyawan, dan 2 properti yang disewakan. Salah satunya digunakan sebagai tempat penampungan ibu korban KDRT. Apakah tergugat mengetahui bahwa penggugat menjalankan usaha sebesar ini? Tanya hakim. Putra menunduk. Tidak, Yang Mulia. Dan apakah benar selama ini Anda dan keluarga sering menyebut penggugat sebagai beban rumah tangga? Lanjut hakim. Putra tak bisa menjawab. Maria menatap lurus ke depan. Tidak sedikit pun ia ingin merendahkan Putra. Tapi kejujuran tidak boleh ditutupi lagi. Ia pernah diam karena cinta. Kini, ia berbicara karena harga diri. Ketika sidang hampir berakhir, hakim bertanya untuk terakhir kalinya. Apakah masih ada kemungkinan untuk berdamai? Maria menatap Putra. Laki-laki yang dulu ia cintai, yang dulu ia pertahankan, kini tampak asing. Ia menggeleng perlahan. Tidak, Yang Mulia. Saya ingin mengakhiri pernikahan ini dengan baik. Tapi saya tidak akan kembali ke masa lalu. Hari-hari setelah sidang itu terasa sunyi. Bukan karena dunia berubah jadi lebih sepi. Tapi karena di hati Putra, suara paling keras, yakni egonya akhirnya runtuh dan menyisakan kekosongan. Ia bangun pagi dengan kepala berat, memandangi dinding putih kamar yang kini tak lagi wangi bedak bayi, tak lagi terdengar suara Maria yang menyapanya lembut. Bangun, sarapan udah siap. Kini, tak ada lagi itu semua. Sementara Maria menjalani harinya seperti biasa. Bahkan lebih sibuk dari sebelumnya. Setelah sidang itu, namanya makin dikenal. MZ Group makin besar, dan banyak undangan datang untuknya menjadi pembicara, kolaborasi usaha, hingga kerjasama dengan pemerintah dalam program pemberdayaan perempuan. Tapi meski semuanya terlihat gemerlap, Maria tahu, luka itu masih ada. Tapi luka itu bukan untuk dikenang dengan air mata, melainkan jadi alasan untuk terus berjalan. Di rumah orang tua Putra, suasana pun tidak kalah tegang. Ibu Ratna, yang dulu begitu lantang merendahkan Maria, kini lebih banyak diam. Semuanya berubah drastis sejak hari sidang itu. Sejak ia tahu menantunya bukan sekadar istri biasa, yang kerjanya hanya make kopi sama duduk nonton sinetron. Seperti yang sering ia ucapkan dengan nada meremehkan. Doni, sang kakak ipar, bahkan sempat berkata pelan. Bu, kita salah besar. Kita kira dia gak punya apa-apa. Ternyata dia yang paling waras dari kita semua. Ibu Ratna hanya menatap kosong ke arah televisi yang menyala tanpa suara. Di tangannya, secangkir teh yang tak disentuh. Ibu cuma pengin anak ibu bahagia.
Tapi Bu salah cara, ucap Doni tajam, lalu pergi. Sementara itu, Putra akhirnya memberanikan diri membuka laptop, mengetik nama MZ Group di Google. Dan di sana, terpampang jelas semua yang dulu dia abaikan. Artikel tentang kepemimpinan Maria, video seminar internasional, hingga foto-foto dengan pengusaha top negeri ini. Satu demi satu dia klik, dan hatinya seperti ditusuk. Ada foto Maria berdiri di podium, mengenakan jas krem elegan dan kerudung putih gading, dengan layar besar di belakang bertuliskan, Empowering Women Through Business and Compassion by Maria Zulaiha, CEO of MZ Group. Putra meremas rambutnya. Kenapa kamu gak pernah bilang, Ria? Gumamnya lirih. Tapi jawabannya sudah ia tahu. Karena ia tidak pernah benar-benar mendengarkan. Di saat yang sama, Maria tengah berada di kantornya yang berlantai 3, dengan kaca besar menghadap ke taman kecil. Di meja kerjanya, ada bunga mawar biru dari timnya. Ucapan selamat karena berhasil menjalin kerjasama baru dengan perusahaan Singapura. Tapi tak satu pun dari itu membuat Maria benar-benar tersenyum hari itu. Karena jauh di sudut hatinya, ada sisa luka yang masih ia benahi pelan-pelan. Ponselnya berbunyi. Nama di layar membuat hatinya terhenti sejenak. Putra. Ia diam beberapa detik, lalu menekan tombol merah. Ia tak ingin membuka pintu yang sudah ia tutup rapat-rapat. Tak sampai 5 menit, pesan masuk. Putra, aku salah, Ria. Aku nyesel banget. Boleh kita ketemu? Sekali aja. Aku cuma pengen minta maaf. Itu aja. Maria menatap layar. Tangannya bergetar. Tapi ia tahu, ini bukan tentang hatinya lagi. Ini tentang martabatnya, tentang luka yang pernah ia sembunyikan, dan tentang harga dirinya sebagai perempuan. Ia mengetik singkat, maaf, aku tidak ingin membuka luka lama hanya karena kamu baru sadar. Semoga kamu bahagia dengan pilihanmu. Lalu ia tutup ponsel, berdiri, dan membuka tirai jendela lebar-lebar. Di luar, matahari bersinar hangat. Dan kali ini, Maria tahu matahari itu bersinar untuknya. Putra menatap jendela kamar yang tak lagi bersih. Tirai berwarna krem itu dulu sering dibuka oleh Maria setiap pagi, sambil menyapa dunia dengan segelas teh manis dan senyum. Sekarang, dibiarkan tertutup dan berdebu. Ia merasa asing di rumah sendiri. Bayangan Maria terus menghantuinya. Senyum lembut itu, tatapan sabar saat ia pulang dengan wajah masam, dan suara lembut yang selalu mengalah ketika ibunya mulai berulah. Ia mengingat semua momen yang dulu ia anggap biasa. Semua, kini terasa mewah dan mahal. Hari itu, Putra nekat pergi ke rumah ibunya. Ia ingin berbicara langsung bukan hanya soal rasa bersalahnya pada Maria, tapi juga ingin tahu kenapa keluarganya, terutama ibunya, begitu tega dulu. Saat ia tiba, suasana rumah tampak sepi. Ayahnya tak lagi sering berbicara sejak peristiwa sidang itu. Dan Doni, kakaknya, makin sering pergi mengurus bisnis kecil-kecilan yang dulunya sering dicibir oleh Maria. Tapi kini malah jadi satu-satunya pemasukan keluarga karena Putra masih menganggur setelah diberhentikan dari pekerjaannya akibat indisipliner. Bu, panggil Putra saat masuk ke ruang tamu. Ibu Ratna muncul dari dalam dengan langkah pelan. Usianya tampak bertambah banyak hanya dalam hitungan minggu. Di wajahnya ada kerutan baru yang bukan karena umur, melainkan karena penyesalan. Kamu ngapain kesini, Put? Suaranya lemah, tak seperti biasanya. Putra duduk perlahan. Aku pengen tanya, kenapa dulu ibu benci banget sama Maria? Padahal dia gak pernah nyakitin kita. Ibu Ratna terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ibu gak suka sama dia, karena dia lebih kuat dari ibu. Ibu iri. Iri karena dia bisa sabar, bisa kerja diam-diam, bisa tetap senyum meskipun ibu hina terus. Putra terdiam, tak menyangka jawaban itu. Ibu pikir, kalau kamu terus nurut sama dia, kamu bakal lepas dari ibu. Ibu takut kehilangan kamu, Put. Tapi ternyata, malah semua orang pergi, bahkan kamu sendiri. Lanjut ibunya dengan suara serak. Putra merasa jantungnya sesak. Bu, aku pengen minta maaf ke dia. Tapi dia gak mau jawab. Itu hak dia. Nak, Ibu Ratna menatap anaknya. Kadang, penyesalan datang bukan untuk minta dimaafkan, tapi untuk membuat kita belajar. Sementara itu, Maria sedang bersiap untuk terbang ke Jakarta. Ia diundang menjadi narasumber di acara nasional bertema,
Perempuan bangkit di tengah luka. Judul itu terasa begitu personal baginya. Ia tahu luka yang tak disuarakan, tak diceritakan, justru bisa menjadi kekuatan besar saat disalurkan ke arah yang benar. Di bandara, ia duduk dengan tenang, mengenakan blazer hitam dan celana putih. Banyak mata yang melirik, mengira ia selebriti. Tapi Maria bukan selebriti. Ia adalah simbol dari perjuangan diam-diam yang kini berbicara lantang. Di tangannya, ponselnya kembali bergetar. Putra, aku baru tahu semuanya. Tentang MZ Group. Tentang kamu. Tentang perjuanganmu. Aku, malu. Aku merasa gak pantas. Tapi aku cuma pengin satu hal, boleh gak aku minta maaf langsung? Dari hati ke hati? Satu kali aja, Ria. Maria menatap layar cukup lama sebelum mematikan layar tanpa membalas. Ia sudah tahu. Satu kalimat pun bisa membuka luka yang hampir sembuh. Dan ia tak ingin mengulang babak itu lagi. Bukan karena ia benci, tapi karena ia sudah belajar mencintai dirinya sendiri. Di hotel tempat acara berlangsung, Maria duduk di belakang panggung sambil melihat naskah pidatonya. Seorang wanita muda, panitia acara, menghampirinya dengan kagum. Ibu Maria, saya penggemar ibu. Cerita ibu menguatkan saya untuk keluar dari pernikahan beracun saya tahun lalu. Maria tersenyum hangat. Kita semua perempuan kuat. Kita hanya kadang lupa bahwa diam bukan berarti kalah. Kata-kata itu ia ucapkan dengan lembut. Tapi maknanya seperti gemuruh di dada siapapun yang mendengarnya. Hujan baru saja berhenti turun di Jakarta sore itu. Jalanan masih basah. Langit belum sepenuhnya cerah. Tapi sinar matahari mulai mengintip malu-malu dari balik awan. Seolah menjadi lambang kehidupan Maria sekarang. Setelah badai panjang, perlahan pelangi mulai tampak jelas. Maria berdiri di depan gedung bertingkat yang seluruhnya kaca. Logo MZ Corp terpampang mewah di bagian atas. Nama yang kini dikenal luas sebagai salah satu perusahaan pengembangan digital kreatif milik perempuan. Ia mengenakan blazer putih gading, rambut disanggul rapi, dan wajahnya dihiasi riasan minimalis yang mempertegas karisma naturalnya. Sekarang, ia bukan lagi wanita yang disuruh diam, disuruh mengalah, disuruh cukup tahu diri. Sekarang, dialah yang memegang kendali. Ia menentang stigma, melawan perlakuan tak adil, dan membuktikan bahwa perempuan tak perlu berteriak untuk menunjukkan kekuatan. Diamnya dulu bukan lemah, ia sedang membangun pondasi kehidupan yang tak seorang pun bisa runtuhkan. Hari itu, ia menghadiri rapat penting bersama investor baru dari Singapura. Presentasinya berjalan mulus, dan ketika acara selesai, seluruh peserta berdiri dan memberi tepuk tangan. Maria tersenyum sopan, menerima salam dan pujian satu persatu, sebelum akhirnya kembali ke ruang kerjanya. Di dalam ruangannya yang bernuansa coklat hangat dan putih krem, ia menyalakan musik lembut lalu duduk di kursi kerjanya yang menghadap langsung ke jendela besar. Pemandangan langit Jakarta yang sibuk tampak dari sana. Ia menyesap teh chamomile kesukaannya, lalu membuka email. Salah satu email membuatnya berhenti sejenak. From Putra Santoso email.com. Subjek: terima kasih, dan maaf. Leg. Maria. Saya hanya ingin bilang, terima kasih karena pernah hadir dalam hidup saya. Maaf karena dulu saya terlalu bodoh untuk melihat betapa berharganya kamu. Sekarang saya belajar menghargai dari jarak yang seharusnya sudah saya hindari sejak awal. Semoga kamu bahagia dengan kehidupan barumu. Putra. Maria tak membalas. Ia hanya menutup laptopnya perlahan, menarik napas panjang, dan menatap keluar. Tak ada lagi amarah. Hanya ketenangan. Baginya, penyesalan itu memang terlambat. Dan ia tidak lagi hidup untuk memuaskan siapapun, kecuali dirinya sendiri dan orang-orang yang benar-benar menghargainya. Malam harinya, Maria menghadiri acara gala dinner komunitas wirausaha perempuan. Ia tampil sederhana tapi elegan, mengenakan gaun hitam dengan sentuhan emas. Di atas panggung, pembawa acara memanggil namanya dengan penuh semangat. Selamat malam, hadirin sekalian. Malam ini, kita kedatangan sosok luar biasa. Seorang perempuan tangguh, inspiratif, dan pemimpin hebat, Maria Zahra. Tepuk tangan bergemuruh. Maria naik ke panggung dengan langkah mantap. Matanya menyapu para hadirin, perempuan-perempuan muda, ibu rumah tangga, janda, korban KDRT, dan banyak lagi. Mereka semua hadir karena ingin belajar,
karena ingin tahu bahwa luka bisa diubah menjadi pelita. Saya bukan siapa-siapa dulu, ujar Maria membuka sambutannya. Saya hanya seorang istri yang dianggap tak berguna, perempuan yang dianggap merepotkan, dan anak perempuan yang harus diam demi menjaga kesopanan. Ia menatap satu persatu wajah di hadapan. Tapi luka-luka itu tidak mematikan saya. Justru luka itu menjadi alasan saya hidup. Saya ingin setiap dari kalian tahu bahwa kekuatan kita bukan diukur dari seberapa banyak kita bertahan, tapi dari seberapa jauh kita melangkah setelah semua itu. Tepuk tangan lagi. Maria menutup pidatonya dengan senyuman. Ia turun dari panggung, dikerumuni banyak perempuan yang ingin sekadar berjabat tangan atau mengucap terima kasih. Di antara kerumunan itu, seorang wanita tua menghampirinya mengenakan baju batik sederhana, dan senyumnya tulus. Kamu tahu, Nak, katanya sambil menggenggam tangan Maria. Kamu itu harapan buat banyak perempuan yang gak berani bicara. Terima kasih sudah jadi terang. Maria memeluk wanita itu hangat. Tak ada kata yang bisa menggantikan makna dari pelukan itu. Kehidupan barunya bukan hanya soal bisnis, uang, atau popularitas. Maria kini tinggal di rumah baru minimalis, 2 lantai, dengan taman belakang yang dipenuhi tanaman herbal dan bunga lavender. Setiap pagi, ia menyiram tanaman sendiri, lalu duduk membaca buku di bawah pohon. Ia punya lingkar pertemanan baru. Semua wanita, semua tangguh, dan semua saling menguatkan. Mereka tidak saling menilai dari status, penampilan, atau latar belakang. Mereka hanya saling rangkul dan dorong untuk terus maju. Dan ya, sesekali, Maria mulai membuka hatinya lagi. Bukan untuk mengisi kekosongan karena ia sudah penuh. Tapi karena kini ia tahu bahwa cinta tidak seharusnya menghilangkan harga diri. Cinta, kalau benar, justru memperkuatmu. Setahun berlalu. Majalah bisnis ternama memuat wajah Maria di sampulnya. Judul besar terpampang. Maria Zahra, dari istri yang dihina, menjadi ratu bisnis teknologi. Artikel itu viral. Banyak yang terkejut, lebih banyak lagi yang terinspirasi. Bahkan ada yang tak percaya bahwa sosok itu adalah perempuan yang dulu hanya dikenal sebagai istri Putra. Putra sendiri hanya bisa melihat dari jauh. Ia kini bekerja serabutan. Ayahnya jatuh sakit karena stres, dan ibunya hanya bisa termenung tiap malam. Rumah itu makin sepi. Dan Putra tahu, itu semua bukan karena takdir, tapi karena pilihannya sendiri. Sementara Maria, ia bukan lagi bagian dari cerita mereka. Ia adalah cerita barunya sendiri.